Halo teman-teman semua. Nah, perkenalkan saya Aril. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai prediksi OSNK 2025 untuk bidang astronomi. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Roku mempunyai seorang sahabat yang berasal dari galaksi NGC 5866. Nah, sahabat Roku ini lahir pada saat redshifnya bernilai 1 kali 10 pangkat 4. Suatu ketika, terbesit di pikiran Roku untuk mengetahui suhu dan kerapatan alam semesta saat sahabatnya baru lahir. Nah, bantulah Roku untuk menghitung supaya rasa penasarannya hilang. Di sini juga dikasih informasi tambahan, di mana informasinya itu temperatur CMB ya, atau Cosmic Microwave Background saat ini itu sebesar 2,73 Kelvin dan parameter kerapatan materi saat ini yang disimbolkan dengan 0 ini ya, yang artinya saat ini itu nilainya sebesar 0,8775. Nah, untuk kasus soal ini kita harus mengetahui tentang materi kosmologi. Jadi, kita akan menggunakan hubungan redshift yang diberikan di soal ini ya. Jadi, redshiftnya itu bernilai 1 kali 10 pangkat 4. Dan redshift ini kita akan hubungkan dengan faktor skala. Nah, seperti apa hubungan redshift dengan faktor skala? Jadi, hubungannya seperti ini. Di mana Z ini melambangkan redshift, jadi Z plus 1 sama dengan faktor skala saat ini atau disimbolkan dengan A0 dibagi dengan faktor skala pada waktu tertentu atau disimbolkan dengan A dalam fungsi T. Nah, kalau misalkan kita lihat konteksnya, faktor skala saat waktu tertentu inilah faktor skala di saat sahabat Roku ini baru lahir. Sehingga ya ini bisa dibilang masa lalu saat redshiftnya senilai segini. Nah, nanti kalau kita sudah dapat hubungan ini, nilai faktor skala dari hubungan redshift dengan faktor skala, kita akan bisa mendapatkan temperaturnya. Nah, nanti temperaturnya itu juga bisa didapatkan dari hubungan faktor skala dengan temperatur CMB ini, CMB saat ini. Nah, tapi kita akan mulai perhitungan dulu dari hubungan redshift dengan faktor skala. Nah, kita masukkan nilai semuanya ya yang diketahui di soal. Jadi, di sini nilainya redshiftnya 1 kali 10 pangkat 4 ditambah 1. Ini A0 kita anggap 1 ya karena saat ini. Dan dibagi dengan A dalam fungsi T. Ini yang mau kita cari. Sehingga nanti tinggal dipindah ruaskan saja. Faktor skala waktu tertentu ini pindah ke ruas kiri. Nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, faktor skala dalam waktu tertentu sama dengan faktor skala saat ini itu 1. Dan redshift ditambah 1 ini hasilnya 1,0001 kali 10 pangkat 4. Nah, kita sudah dapat nih nilai faktor skala pada saat si sahabat Roku ini baru lahir. Nah, sekarang kita akan mencari temperatur CMB saat sahabat Roku ini baru lahir. Nah, seperti apa hubungan antara faktor skala dan ini temperatur CMB? Nah, hubungannya itu seperti ini ya. Jadi, di mana faktor skala saat ini dibagi dengan faktor skala pada waktu tertentu itu sama dengan temperatur pada waktu tertentu dibagi dengan temperatur saat ini yang disimbolkan dengan T0. Jadi kalau misalkan kita lihat hubungannya itu dia faktor skala itu inverse dari ini temperaturnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ini karena kita mau nyari temperatur si di waktu tertentu, ini kita sendiriin dulu variabelnya. Jadi yang diketahui itu dipindahkan ke ruas kiri. Nih, T0 itu dipindahkan ke ruas kiri. Jadi nanti dia akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi T0 pindah ke ruas kiri jadi kali, sehingga persamaannya itu nanti jadi A0 faktor skala pada saat ini dibagi dengan faktor skala pada saat sahabat Roku baru lahir dikali dengan temperatur CMB ini. Nilai di soal ini ya. Sehingga kita dapat ini temperatur pada saat si sahabat Roku baru lahir. Nah, ini kita tinggal masukin saja nilai-nilainya karena sudah tahu semua variabelnya. Nanti jadi seperti ini, dimana A0 itu 1 ya, dan AT ini faktor skala pada saat waktu tertentu
itu kita dapatnya 1/1,0001 kali 10 pangkat 4. Nah, nanti yang ini, yang 1 kali 10 pangkat 4 ini pindah ke atas sini ya, gitu. Nanti kalau dicari ini nilainya, itu nanti akan didapatkan nilai segini untuk temperatur pada waktu sahabat Roku baru lahir, sekitar 27.302,7 Kelvin. Nah, ini jawaban yang paling tepat untuk temperaturnya. Jadi ya, kalau kita lihat di sini, kita eliminasi jawaban dulu ya, karena sudah dapat ini temperaturnya. Jadi yang ini udah pasti salah, yang ini salah juga, dan yang ini salah. Sehingga tersisa pilihan C atau D. Nah, kita cari sekarang ya, kerapatan alam semesta pada saat si sahabat Roku ini baru lahir dengan menggunakan informasi ini ya, parameter kerapatan ini parameter kerapatan materi saat ini, dimana rumusnya itu adalah seperti ini. Jadi parameter kerapatan saat ini itu sama aja kayak kerapatan saat ini dibagi dengan kerapatan kritis. Nah, di sini kan kita akan mencari ini nih, variabel ρ0 ini yang mau kita cari. Nah, supaya kita nanti ada hubungannya lagi sama faktor skala. Nah, tapi di sini kita nggak tahu satu variabel nih. Kita nggak tahu ini kerapatan kritis alam semesta. Jadi, kerapatan kritis alam semesta itu apa? Nah, jadi kayak kerapatan kritis ini itu suatu keadaan di mana energi kinetik dari alam semesta ditambah dengan potensial energinya itu jumlahnya itu 0 kalau kita tambah. Jadi kayak gini ya. Nah, gini. Jadi kayak batas suatu kerapatan, Jadi batas suatu kerapatan alam semesta. Kalau misalkan kerapatan alam semesta saat ini tuh lebih dari kerapatan kritisnya, maka ya nanti alam semesta itu akan mengalami big crunch, yang namanya big crunch. Sedangkan kalau kerapatan kritis ini itu bisa dibilang negatif atau lebih kecil dari 0, nanti akan terjadinya namanya big rip, jadi alam semesta robek mengembang gitu. Itu ya, ini jadi kayak menunjukkan suatu batas alam semesta, kerapatan masanya itu harus berapa. Nah, dengan hubungan ini, K ini energi kinetik dan U ini energi potensial. Jadi kita jabarin dulu ya kinetik sama potensial ini. Di mana energi kinetik itu setengah mv kuadrat ditambah ini minus ya, jadi akan ditambah, jadi potensial energi itu minus, ini masuk ke ruas kanan, ini pindahin ke ruas kanan, jadinya minus U gitu. Karena minus U dan energi potensial itu negatif nih nilainya, nanti ini saling cancel out ya minusnya, jadi ya minusnya dihilangkan sehingga tersisa GMM per R. Nah, dari persamaan ini ada yang bisa kita coret nih, yaitu massa kecilnya ya, M kecil ini. Nah, bisa kita coret, dan juga di sini V-nya karena ini konteksnya alam semesta, kita bisa ubah nih menjadi persamaan Hubble, yaitu V radialnya ini. H0 kali R itu merupakan persamaan Hubble ya. Dan ini jangan lupa dikuadratkan karena V-nya ada kuadrat nih. Nah, gitu. Ini dimasukkan ke V-nya, dan M ini juga bisa kita ubah M besar ini melalui kita tahu bahwa hubungan massa jenis dengan massa ya, dimana hubungannya itu seperti ini. Jadi massa itu sama dengan massa jenis, karena di sini konteksnya adalah alam semesta itu berada pada keadaan kritis, kondisinya kita tinjau. Jadi ya ini kerapatan kritis gitu dimasukinnya. Nah, kan kita tahu bahwa gini ya, ρ itu sama dengan M per V. Nah, seperti ini awalnya. Jadi, kalau misalkan M, ya itu V-nya kita bawa ke ruas kili jadi pengkali, dan ini diasumsikan bahwa alam semestanya itu berbentuk bola, sehingga kita pakai rumus V-nya itu V bola, dimana nilainya itu sebesar ini ya, 4/3 pi R pangkat 3 gitu.
Jadi kita asumsikan alam semestanya bola, berbentuk bola, kita tinjaunya. Sehingga ya dimasukin nih variabel M-nya, diganti menjadi yang ini, rho kritikal dikali dengan 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga nanti persamaan barunya akan jadi seperti ini. Jadi 1/2 V-nya diganti dengan ini hukum Hubble namanya, H0 dikali R, jangan lupa dikuadratkan. Dan ini M besar itu diganti ya, ini mana jadinya rho kritikal dikali dengan 4 pi R pangkat 3 dibagi dengan 3R. Nah ini kita jabarin dulu ya, yang sisi kiri ini kita keluarin kuadratnya satu persatu sehingga jadi H0 kuadrat dan R kuadrat gitu. Nah kayak gini ya, jadi kuadratnya masuk satu persatu sehingga jadi H0 kuadrat R kuadrat, sisanya sama kita tulis ulang aja. Nah kalau kita lihat di sini bisa ada variabel yang bisa kita coret, yaitu R di sini, dan R pangkat 3 ini nanti dia jadi R pangkat 2 kan, hilang jadi R pangkat 2, dan R pangkat 2 ini nanti dicoret lagi dengan ini gitu. Jadi sama aja, hilang ketiga-tiga variabel R-nya di sini di ruas kiri dan kanan. Sehingga tersisa 1/2 H0 kuadrat G rho kritikal kali 4V/3. Nah, karena kita tujuannya adalah ini mencari rho kritikalnya, sehingga yang variabel selain densitas ini itu kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga G-nya ini, yang ini, G yang ini itu pindah ke ruas kiri, 4-nya juga pindah ke ruas kiri, V-nya juga pindah ke ruas kiri, 3-nya juga pindah ke ruas kiri. Sehingga nanti persamaannya itu akan jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini persamaan ininya ya, yang sudah dipindah ruaskan menggunakan aljabar, sehingga kita bisa mencari nilai rho kritikalnya ini. Nah, ini semua konstanta ya. Jadi H0 ini konstanta Hubble. Kalau di tabel konstanta astronomi itu nilainya 69,3 km per second per megaparsec. Nah, G ini juga konstanta Hubble. Maaf, bukan konstanta Hubble, ini konstanta gravitasi ya, salah ngomong tadi. Yang nilainya sebesar 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Sehingga ya kita masukkan saja nilainya semuanya. Nah, seperti ini. Jadi tiganya. Nah, tadi kan saya bilang konstanta Hubble itu 69,3 km per second per megaparsec. Sehingga kita ubah semua satuannya menjadi satuan SI. Yang dimana 69,3 ini kan kilometer ya, kita ubah ke meter jadi kali 10 pangkat 3. Dan second itu udah jadi gini ya, udah satuan SI. Jadi kayak ini kilometer, maaf, ini udah jadi meter ya, kok kilometer lagi gitu. Ini jadi meter kan, jadinya dari kilometer dia akan jadi meter, dan ini nanti jadi ya meter juga gitu. Karena megaparsec itu ketika dijadikan parsec itu nanti dia turun 6 tangga, jadi dikali 10 pangkat 6. Nah, satu parsec itu nilainya sekitaran 3,08 kali 10 pangkat 16 meter. Nah, seperti itu. Jadi konstanta Hubble-nya kita jadikan ke SI dulu semuanya ya, satuan internasional. Dan jangan lupa dikuadratkan konstanta Hubble-nya. Dan ini konstanta gravitasinya tinggal kita tulis ulang. Tadi nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan 8V. Nah, ini adalah densitas kritisnya. Yang dimana kalau kita cari nilainya itu sekitaran segini. 9,0598 kali 10 pangkat minus 27 kg per meter kubik sama dengan ini densitas kritisnya. Nah, kalau misalkan kita lihat, kita kan udah dapat nih ya densitas kritisnya. Ini, kita udah dapat ini densitas kritisnya yang di sini, sehingga kita bisa mencari ini rho nolnya. Jadi kerapatan saat ini tinggal di aljabarin aja rho kritisnya itu masuk ke ruas kiri, sehingga kita dapat rho nolnya, yaitu kerapatan pada saat ini. Sehingga ya kalau kita tuliskan
ulang, ini nanti jadinya kayak gini ya. Sehingga ini row kritisnya itu pindah ke ruas kiri, nanti jadinya seperti ini. Jadi kayak gini ya, kalau kita tuliskan. Ini densitas parameter saat ini tuh tadi sekitaran 0,8775, dan row kritis itu kita dapat dari nilai ini ya. Tinggal ditulis ulang dan dialjabarin, nanti dapat ini adalah kerapatan saat ininya sebesar 7,95 kali 10 pangkat minus 27 kg per meter pangkat 3. Nah, ini kita sudah dapat densitas saat ini. Nah, sekarang kita bisa dapat nih hubungan antara densitas dengan faktor skala. Dimana tadi faktor skalanya itu kita dapat ini ya. Faktor skala pada saat waktu ini, kita ingat nilainya 1 per 1,0001 kali 10 pangkat 4. Ini kita pakai hubungannya. Dan A0 itu sebesar 1 tadi ya. Ini 1. Gitu. Nah, seperti apa hubungannya? Jadi hubungan faktor skala dengan ini densitas itu kayak gini hubungannya. Jadi faktor skala yang saat ini, faktor skala saat ini itu dibagi dengan faktor skala pada saat tertentu di pangkat 3-in gitu. Karena rho itu densitas itu berbasis meter pangkat 3, sehingga dia mengembangnya itu dia pangkat 3 ya, secara kubik gitu. Ini hubungannya. Yang dimana ini juga bisa dibilang kebalikannya dari A0 ini bisa jadi rho pangkat ini, maaf ini bukan pangkat, rho pada saat waktu T atau waktu tertentu dibagi dengan rho saat ini atau densitas saat ini. Nah, ini hubungan faktor skala dengan densitas. Nah, ini kalau kita mau nyari rho saat waktu tertentu atau saat si sahabat roku baru lahir, tinggal kita jabarin aja ya di sini. Ini rho 0-nya masuk ke ruas kiri, sehingga nanti ya persamaannya akan jadi seperti ini gitu. Nah, ini kita dapat persamaan akhirnya nih buat nyari kerapatan pada saat waktu si sahabat roku baru lahir. Nah, kita tinggal masukin aja ya nilai-nilai yang didapat. Ini rho 0 tadi ya, ini kita dapat, dan A0 itu 1 kita tadi dapat. Ini faktor skala saat T atau AT tadi juga kita dapat nilainya. Kita tulis ulang ya, dimana ini A0 itu 1 dan AT atau faktor skala pada saat waktu tertentu itu nilainya segini ya, 1 per 1 kali 10 pangkat 4, jangan lupa dipangkatkan 3, dan rho 0 itu ya tinggal di copy aja, ditulis ulang, sehingga nanti jadinya nilainya 7,95 kali 10 pangkat minus 27. Nah, inilah nanti bisa kita hitung dan mendapatkan densitas pada saat waktu T atau waktu si sahabat roku baru lahir. Nah, kita giniin dulu ya, kita sederhanain dulu, yang dimana ini kan 1 kali 10 pangkat 4 ini naik ke ruas atas, sehingga jadi kayak gini, tinggal dipangkatkan dengan 3, karena 1 pangkat 3 itu 1, jadi gak ada pengaruhnya, dan dikali dengan ini ya, rho 0 ini, sehingga nanti dikali dengan 7,95 kali 10 pangkat minus 27. Nah, ini kita bisa langsung hitung untuk densitas pada saat waktu T-nya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, ini pangkat 3-nya dikeluarin ya ke sini, masuk ke dalam kurung, sehingga 10 pangkat 4 dikali lagi dengan pangkat 3 itu hasilnya 10 pangkat 12. Dan rho 0 ini ya ditulis ulang juga, sehingga nanti perhitungannya akan jadi seperti ini untuk densitas pada waktu si sahabat roku baru lahir, yaitu sebesar 7,95 kali 10 pangkat minus 15 kg per meter pangkat 3. Ini adalah densitas pada saat sahabat roku baru lahir. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Sehingga kalau kita lihat itu di opsi pilihannya yang mana ya? Nah, pilihannya yang D ya. Jadi D ini yang benar. Dia kita centang yang D jawabannya. Nah, terima kasih banyak karena sudah menonton untuk pembahasan prediksi OSNK 2025 bidang astronomi ini. Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Dadah!